Kips, kembali lagi bersama Kiper Lokal di sini. Kali ini kita akan mereview sepatu dari Kalsi, yaitu seri apa. Ini kalau kalian yang follow akun Instagram Kiper Lokal pasti paham dengan sepatu yang sering Kimin gunakan, yaitu sepatu dari Kalsi. Tipenya apa? Ini adalah Kalsi tipe Sonic XP-SC. Kalau buat kalian yang bingung ya, jarang melihat sepatu ini. Sepatu ini emang sebelumnya sempat dirilis oleh Kalsi, tetapi di akun Instagramnya belum dirilis resmi. Sempat diposting di Shopee-nya Kalsi, kemudian ditarik lagi oleh pihak Kalsi. Kimin nggak tahu kenapa alasannya. Tetapi sepatu ini sendiri di tahun 2021 lalu, sepatu ini cukup lumayan banyak brand ambasador mereka yang menggunakannya. Contoh aja seperti pelatih kiper dari Persib Bandung, yaitu Louis Pazzo. Nah, dia selalu menggunakan sepatu ini untuk melatih para kiper Persib. Adapun kemudian Joko Ribowo, dia juga sering latihan menggunakan sepatu ini. Kita akan membahas sepatu ini seperti apa, mulai dari material, kemudian fitting, review secara playtest hasil Kimin gunakan seperti apa. Oke, langsung aja kita ke material terlebih dahulu, kemudian tipe terlebih dahulu. Oke, adapun sepatu dari Kalsi tipe Sonic XP ini, menurut Kimin dia merupakan salah satu sepatu dengan seri Speed. Kenapa seperti itu? Karena dari namanya aja sudah Sonic ya, yang mana kan kalau Sonic itu biasanya ciri khasnya adalah kecepatan atau sprint dengan tipe larinya. Kemudian di sini untuk material, di bagian depan, bagian frame yang ada stitching ini atau jahitan ini, dia menggunakan bahan dasar kulit ya. Kalau kulitnya ini Kimin kurang tahu dia menggunakan full grain leather atau kulit yang kulit sapi biasa, tapi nggak kurang tahu. Tetapi di sini secara tekstur ini kalau kondisi sekarang dia sudah lembut banget, karena sepatu ini sendiri sudah Kimin gunakan hampir, mungkin bisa dibilang hampir setengah tahun lebih ya. Setengah tahun lebih Kimin menggunakan sepatu ini. Jadi untuk tampilan ya sudah mulai buluk karena termakan oleh waktu, dan juga sepatu ini menjadi sepatu tempurnya Kimin. Oke, bagian depan ini menggunakan bahan kulit. Kemudian untuk model stitchingnya seperti ini, simple aja. Kemudian di bagian belakang dia menggunakan bahan sintetis. Jadi untuk bahannya ini bahan upper, dia menggunakan bahan kombinasi kulit dan sintetis. Nah, untuk bagian tengah ini dia sintetisnya polos. Nih, sintetisnya polos ya. Kemudian di bagian belakang dia sintetisnya seperti bertekstur seperti honeycomb gitu ya, dengan logo Kalsi di sini di bagian luar. Kemudian di bagian belakang juga ada logo Kalsinya. Nah, untuk talinya, ini talinya menurut Kimin merupakan salah satu tali terbaik dari Kalsi lah untuk seri top grade-nya, karena sejauh ini terutama seri-seri sepatu yang menggunakan Lea ya, karena di 2022 ini sepatu Kalsi yang menggunakan upper kulit Lea atau kulit asli itu menggunakan model tali yang seperti ini, yang mana ini untuk ikatan sangat bagus, kemudian secara model juga dilihatnya sangat menarik gitu. Oke, kita lanjut ke bagian outsole. Nah, ini untuk outsole-nya Kalsi ini sendiri, dia menggunakan tipe nama outsole-nya itu X-Lite, yang mana menurut Kimin ini merupakan outsole terbaiknya untuk serinya Kalsi ya, untuk seri Kalsi. Tapi outsole ini sendiri karena Kimin cukup lama ya mengamati Kalsi, dari Kalsi pertama kali merilis sepatu, dari mereka mengganti nama dari awalnya Nobleman, kemudian merilis nama baru yaitu Kalsi, mereka sudah memiliki stud ini, yang mana secara stud ini merupakan tipe blade. Dia model tipis seperti ini, yang mana untuk akselerasi ini sangat bagus sekali. Kimin sudah mencobanya di lapangan ya. Untuk traksinya dengan lapangan yang berumput itu enak, cuman kalau lapangannya yang terlalu keras itu mungkin agak ya atak-atakan lah kalau bahasa daerahnya ya. Nah, adapun untuk teknologinya di sini tidak begitu banyak ya. Di sini seperti speed frame gitu di bagian tengah untuk menjaga kekuatan di bagian tengah ini. Kemudian di depannya Kalsi selalu konsisten dengan ada paku. Kenapa ini ada paku ini ya? Menurut Kimin dengan paku di bagian depan ini menjadikan sepatu ini lebih tahan terhadap mudahnya ngangkat bagian upper gitu, karena kan kalau kulit itu biasanya sangat riskan untuk lemnya mudah mengangkat. Nah, untuk pewarnaannya sendiri, kemarin tuh saat pertama kali baru datang ya, sepatu ini menggunakan seperti warna chrome gitu.
Cuman pada akhirnya setelah sekian lama digunakan pasti warnanya akan lepas nih, terkupas. Tapi warna dasar dari outsole-nya tetap berwarna seperti coklat, warna coklat keemas-emasan gitu ya. Oke, kemudian untuk bagian dalamnya, kita ke bagian dalam. Untuk di bagian dalam sepatu ini seperti ini aja, standar aja ya. Nggak ada yang terlalu spesial dari sepatu ini, hanya standar aja. Untuk bagian padding dia cukup bagus, dia menggunakan bahan sintetis juga. Oke, seperti itu untuk tampilan dari sepatunya. Nah, untuk kita mengetahui sepatu ini menggunakan kulit asli atau enggak, di sini. Di sini ada contoh labelnya ya. Nah, ini tagnya masih ada karena Kimin simpen tagnya, tapi untuk boxnya sudah hilang, Kimin lupa taruh di mana. Ini Kimin yang gunakan yaitu size 39. Adapun harga retailnya di saat itu yaitu 389.800 atau sekitar 39 ribuan. Nah, ini kemudian ini merupakan artikel produksi bulan 6 tahun 2021. Ya, nih. Oke. Kita bahas seperti apa review dari Kimin setelah Kimin gunakan selama hampir setengah tahun ini. Oke, kita lanjut. Oke, setelah Kimin gunakan selama setengah tahun sepatu ini, menurut Kimin untuk di awal-awal sepatu ini emang terkesan di bagian kulit ya, di bagian upper kulitnya ini terkesan lebih kaku karena dia nggak tahu kenapa ya, menurut Kimin karena mungkin belum dapat kulit terbaiknya. Tapi di sini setelah digunakan sepatu ini mulai lembut kulitnya tuh sekitar Kimin gunakan ada kayak 5-6 kali lah, 5-6 kali Kimin gunakan baru bagian upper ini terasa lembut. Kemudian untuk fitting sepatu ini lebih cenderung ke kaki tipe, dibilang slim nggak begitu slim ya, tapi dia bisa dibilang untuk kaki bertipe slim dengan punggung yang tinggi ini cocok karena di bagian lacing atas ini dia tinggi ya. Cuman kalau kaki yang slim banget, ceper banget, ini menurut Kimin kurang cocok. Tetapi juga untuk kaki lebar menurut Kimin ini masih masuk karena di bagian depan ini menggunakan bahan kulit ya. Kemudian untuk bagian lockdownnya di bagian belakang, ini lockdownnya enak banget, ngunci banget menurut Kimin. Sejauh ini Kimin gunakan nggak ada masalah. Tetapi yang karena kaki Kimin cenderung standar ya, bagian atasnya tidak begitu tinggi. Di bagian ini karena di bagian lacing atas ini karena bentuknya tinggi ya, di sini kan bentuknya tinggi, otomatis untuk menyesuaikan biar mencari fitting yang fitnya membutuhkan waktu yang cukup lama, ya mungkin Kimin mendapatkan kenyamanan sangat nyaman di sepatu ini sekitar ada kayak 7-8 kali Kimin gunakan terus baru Kimin mendapatkan fitting atau posisi kaki yang pas banget di sepatu ini. Kemudian secara keringanan, sepatu ini secara keringanan ringan banget karena kulitnya hanya di bagian frame aja atau bagian depan aja, selebihnya dia menggunakan bahan sintetis. Kemudian di bagian outsole-nya ini, outsole-nya juga cenderung ringan. Kemudian untuk durability, sejauh ini setelah Kimin gunakan setengah tahun lebih, emang ada beberapa bagian yang mengangkat ya. Hal ini nih kalau nggak salah Kimin informasi yang Kimin dapatkan, sepatu kalsi yang Sonic XP ini kenapa nggak dirilis karena salah satunya kesalahan di bagian lem, informasi yang Kimin dapatkan. Jadi mereka menarik kembali produk mereka dan memperbarui produk mereka. Nah, untuk pembaruan dari Sonic XP ini yaitu seri Willow atau seri Willow Elite itu yang menggunakan upper kulit juga. Itu merupakan menurut Kimin penyempurnaan dari sepatu ini karena secara fitting, secara bahan dia lebih bagus dari Sonic XP ini. Cuman kalau Sonic XP ini juga menurut Kimin sudah oke dengan harga yang nggak nyampe 500.000 bahkan nggak nyampe 400.000, tapi kalian sudah mendapatkan bahan upper kulit ini sangat worth it sekali. Kemudian untuk bagian dalam, untuk insole bagian dalam ini insole nggak bisa dilepas ya. Ini insole-nya ini sejenis Eva gitu. Ini sejenis Eva ya. Kemudian dia kalau empuk ya so-so lah karena Eva ya. Dibilang empuk banget enggak, tapi cukup memberikan kenyamanan untuk kaki kita saat digunakan di lapangan. Overall itu aja untuk review sepatu ini. Selanjutnya kita akan bahas apa yang Kimin suka dari sepatu ini dan apa yang Kimin tidak suka dari sepatu ini. Oke, kita lanjut. Kita akan bahas dulu apa yang Kimin suka dari sepatu ini. Bagian yang Kimin suka dari sepatu ini yang pertama adalah bagian upper depannya atau bagian frame ini karena menggunakan kulit asli. Jadi kalau buat posisi kiper, karena kan Kimin merupakan kiper, untuk posisi kiper ini sangat enak sekali saat kita melakukan long ball atau goal kick.
Ini enak banget, nyaman banget untuk melakukan passing-passing ataupun melakukan tendangan-tendangan, serta saat duel pun karena di sini bahannya kulit, saat berbenturan dengan pemain lawan itu meminimalisir terjadinya kaki kita terlalu sakit saat terinjak sepatu lawan ya. Itu yang Kimin suka. Kemudian dari bentuk tali, nah dari tali ini menurut Kimin suka sekali tali yang seperti ini karena dia nggak polos ya. Kemudian juga talinya pipih. Ini membuat tali ini nih menurut Kimin tali terbaiknya Kalsi lah. Kemudian bagian yang paling Kimin suka juga yaitu bagian outsole. Walaupun ini tipe outsole lama, tetapi outsole ini menurut Kimin memberikan traksi yang sangat bagus. Oke, lanjut kita bagian apa yang nggak Kimin suka di sepatu ini. Yang pertama, Kimin kurang suka di bagian lacing atasnya ya, karena di bagian atas ini cenderung dia tinggi banget, kemudian di bagian heel bagian belakang juga dia tinggi banget, jadi terkesan sepatu ini agak bulky atau agak gemuk, sehingga untuk mencari fitting terbaiknya itu membutuhkan waktu yang ya terbilang cukup lama. Kemudian yang kurang Kimin suka juga tekstur di bagian belakang ini. Tekstur di bagian belakang ini menurut Kimin, dia sepatu ini kan tipenya sepatu speed dengan tipe simple ya. Tetapi dengan teksturnya seperti ini menurut Kimin kurang menarik karena bentuknya tuh kayak aneh aja gitu. Mungkin kalau dibikin tekstur kulit sekalian ya, sintetisnya menggunakan sintetis leather gitu, mungkin jadi lebih bagus, atau motifnya hanya di bagian belakang aja dibuat sebaik mungkin. Tetapi di sini dia menggunakan seperti honeycomb gini ya. Jadi menurut Kimin ini secara pribadi Kimin ini kurang menarik secara tampilan di warna putih. Dan kemudian bagian yang menurut Kimin pribadi kurang suka juga, yaitu di bagian ini lidahnya. Sebenarnya nggak masalah sih, cuman menurut Kimin mungkin kalau lidahnya ini menggunakan bahan kulit juga bakal lebih nyaman lagi. Jadi dia secara ini kan lidahnya kan agak tinggi ya bagian ininya, jadi dia saat ketekuk itu nggak ini sih nggak berpengaruh ke terlalu kenyamanan, tetapi secara looks dia mungkin lebih bagus lagi. Mungkin itu aja yang menurut Kimin kurang suka ya di sepatu ini. Selebihnya secara kenyamanan ini sepatu ini nyaman. Kemudian tetapi kalian harus menggunakannya nggak hanya sekali, tapi harus membutuhkan waktu mungkin sekitar 5 kalian untuk mendapatkan tingkat kenyamanan yang kalian inginkan. Yang pasti sepatu ini untuk bagian upper kalau sudah break in di kaki kalian, upper kulitnya akan nyaman banget, akan lembut banget. Untuk durability di sini ya karena sudah setengah tahun ya Kimin gunakan tempur terus, di sini durability-nya kurang begitu bagus. Tapi sepengetahuan Kimin untuk sepatu-sepatu brand lokal yang menggunakan kulit untuk uppernya itu emang mudah banget untuk ngelupas, nggak tahu kenapa ya. Tapi di sini walaupun ada yang terbuka, tetapi masih bisa digunakan. Oke, sekian penjelasan dari Kiper Lokal. Jangan lupa buat subscribe, kemudian like, komen, dan share video-video dari Kiper Lokal. Dan jangan lupa kalian follow akun Instagram @kiperlokal, karena banyak konten-konten tentang sarung tangan kiper maupun perlengkapan kiper lainnya di konten-konten Kiper Lokal. Oke, ketemu lagi di video selanjutnya. Kiper Lokal pamit. Ciao.